Hai semuanya, jumpa lagi nih bersama Miss D. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai hukum Coulomb yang kemarin. Oke, silahkan bersiap diri ya. Dan sebelum kita belajar, jangan lupa di like, subscribe video ini supaya kita terus dapat belajar bersama. Hai yo, Miss D udah siap nih buat ngajar lagi. Yuk kalian siap-siap juga. Kita belajar hukum Coulomb untuk soal tiga benda ya, yang segaris, yang part 2 dan 3. Yuhu. Nah ini dia soalnya, Miss D ingetin lagi ya untuk belajar hukum Coulomb mengenai gaya elektrostatis atau gaya antara benda-benda bermuatan ini. Kalian harus sudah paham interaksi antar benda bermuatan, bagaimana arah benda yang tolak menolak dan bagaimana arah benda yang tarik menarik. Oke, kita langsung aja kuy di soalnya. Pada tiga benda segaris tipe yang kedua, di situ kalian bisa baca sendiri soalnya dan kita lihat di situ ada tiga benda bermuatan. Yang pertama bermuatan negatif, benda kedua bermuatan positif, dan benda yang ketiga terletak di antara kedua benda. Sekarang kalian disuruh menentukan berapa besar dan arah gaya pada muatan yang ketiga, juga berapa besar gaya dan arah pada muatan yang pertama. Oke, kita lihat aja langsung ya. Ini berlaku vektor. Ingat, bahwasanya gaya adalah besaran vektor dan benda yang bermuatan itu saling tarik menarik ya apabila muatannya berbeda, dan tolak menolak kalau muatannya sama. Nah, sekarang kita lihat untuk benda yang ketiga nih. Benda yang ketiga itu kan bermuatan positif ya. Maka bagaimana interaksinya? Kita lihat interaksi antar bendanya. Benda yang ketiga ini dia bermuatan positif, sedangkan benda yang pertama bermuatan negatif. Otomatis benda yang ketiga ini gayanya mengarah menuju benda yang pertama ya, karena berbeda muatannya maka tarik menarik. Kemudian untuk benda yang kedua muatannya ternyata sama terhadap benda yang ketiga, maka benda yang ketiga menolak benda yang kedua sehingga arahnya berbalik, tidak menuju ke benda yang kedua. Sehingga kalau kita tarik vektor panahnya akan terlihat seperti gambar F12 ke kiri, F32 juga ke kiri ya. Nah, sekarang kalau sudah tahu arahnya dan pergerakannya, sekarang kita langsung hitung saja interaksi antar bendanya. Yang pertama, kita lihat interaksi antar benda yang ketiga terhadap benda satu. Nah, itu salah tulis ya, bukan F12 tetapi F31 pada gambarnya. Sekarang kalian masukkan aja rumus hukum Coulombnya. F sama dengan kaki remuk-remuk ya. Untuk tanda plus minusnya itu bisa kalian berikan nanti, terserah dah itu. Itu hanya menunjukkan kalau negatif itu dia arahnya ke kiri gitu. Kemudian kalian masukkan aja dalam rumusnya itu, dan R-nya itu jangan lupa R-nya Q3 terhadap Q1 ya. Kemudian didapatkanlah hasilnya 200/9. Nah, apakah tidak langsung dihitung itu? Itu tergantung nanti. Kalian bisa hitung nanti aja nggak apa-apa. Nanti dilihat dari hasil perhitungan yang kedua ya. Nah, ini dia karena kita sudah menghitung ya F31 atau interaksi benda ketiga terhadap benda yang satu. Sekarang kita hitung interaksi antara benda yang ketiga dengan benda yang kedua. Nah, kita tinggal lihat vektornya aja ya. Langsung aja kita masukkan dalam rumus kaki remuk-remuk ya. Dengan R-nya itu adalah jarak antara Q2 terhadap Q3. Diperolehlah hasilnya 4.500 dibagi 9. Nah, di sini kan penyebutnya sama-sama 9, jadi kita nanti bisa langsung hitung ya. Kan bentuknya pecahan semua. Oke, sekarang resultan gaya yang dialami oleh Q3 itu adalah hasil totalnya tadi. Karena F31 dan F32 itu searah, maka tandanya adalah jumlah ya. Ingat, tandanya adalah jumlah karena searah ya, sama-sama ke kiri maksudnya. Nah, di situ tanda minus itu hanya untuk menunjukkan bahwa arahnya itu ke kiri ya. Biasanya kan garis bilangan yang ke kiri itu kan tandanya negatif. Oke, diperolehlah hasil 522. Silahkan kalian nanti hitung sendiri dengan cara kalian. Sehingga dari hasilnya menunjukkan bahwasannya
Gaya atau resultan gaya pada F3 atau benda bermuatan yang ketiga itu adalah 522 Newton berarah ke kiri. Nah, sampai situ paham ya? Tadi ada soal yang B itu bagaimana interaksi benda yang pertama, silahkan kalian hitung sendiri. Nah, gimana tadi untuk soal tipe yang kedua pada 3 benda segaris? Semoga kalian masih belum mabuk ya. Masih bisa lanjutkan. Nah, sekarang kita lanjutkan ya untuk tipe yang ketiga. Tipe yang ketiga ini kita akan menghitung apabila resultan gaya yang bekerja itu adalah 0. Nah, di sini pada mulanya ada 2 bola masing-masing bermuatan seperti yang ditunjukkan 135 mikrokulom dan min 60 mikrokulom terpisah sejauh 10 cm. Kita bisa lihat di gambar yang sebelah kiri interaksi antara Q1 dengan Q2. Nah, di manakah muatan ketiga harus ditempatkan agar resultan gaya yang bekerja pada muatan adalah 0 ya. Ingat, gaya adalah besaran vektor benda yang bermuatan sama dia akan tolak menolak dan yang berbeda muatan akan tarik menarik. Nah, sekarang kira-kira diletakkan kemana benda yang ketiga ini supaya resultannya 0? Kalau resultannya 0 berarti arah gayanya itu, interaksi gayanya itu harus saling berlawanan ya. Karena yang memungkinkan untuk bernilai 0 itu apabila tandanya itu negatif. Kalau tandanya positif kan dia semakin besar, tetapi kalau tandanya negatif bisa memungkinkan untuk menjadi 0. Maka kemungkinannya adalah F3 diletakkan di sebelah kanan benda yang kedua. Nah, kita analisis dulu ya. Untuk apabila benda yang ketiga ini diletakkan di sebelah kanan benda yang kedua, maka kita lihat interaksi antara F3 terhadap F2 ya. F3 terhadap F2 adalah tarik menarik. Kenapa? Karena benda yang ketiga positif, benda yang kedua negatif. Sedangkan interaksi antara F3 dengan F1 ya, benda yang ketiga terhadap benda yang pertama, dia akan tolak menolak karena sama-sama positif, sehingga kita bisa lukiskan vektor. Vektor F32 dia menuju ke kiri karena menuju benda 2, dan vektor F31 menuju ke kanan karena menjauhi dari muatan Q1. Sampai sini paham ya? Dan kita lihat kalau jarak antara Q1 dengan Q2 adalah 10 cm, maka kita bisa menuliskan bahwa jarak Q2 terhadap Q3 adalah sebesar X. Sampai sini paham? Kalau sudah paham, kita bisa menuliskan bahwa resultan gaya sama dengan 0 dituliskan sebagai F32 min F31 sama dengan 0. Karena apa? Karena arah vektor gaya F32 dan F31 adalah berlawanan. Sampai sini paham ya? Baru kita akan memulai menghitung. Nah guys, sekarang kita lihat karena tadi F31 min F32 sama dengan 0, maka kita bisa ubah F31 sama dengan F32 ya. Kita masukin aja rumusnya F atau gaya Coulomb adalah kakiku remuk-remuk ya di kedua sisi. Nah, karena nilai K-nya sama, kita bisa coret aja. Tinggal masukin aja. Oh ya, sebelum itu kita kelompokkan dulu Q dengan Q, R dengan R ya. Mau nggak dikelompokkan juga nggak apa-apa. Nah, di situ komponen-komponen yang sama kita coret aja. Jadi K dengan Q3 kita coret sehingga tersisa Q1 per Q2 sama dengan R31 kuadrat per R32 kuadrat. Nah, untuk R31-nya kita tuliskan 0,1 plus X. Kenapa? Karena jarak Q1 dengan Q2 itu kan 0,1 meter atau 10 cm ya. Dijadikan SI, jadikan meter artinya, kemudian ditambah X sehingga jarak antara F3 dengan benda yang ketiga dengan benda yang pertama adalah 0,1 plus X, sedangkan jarak R32-nya adalah X saja, sehingga kalian keluarkan bentuk kuadratnya, dihitung sehingga didapatkanlah hasilnya 0,1 plus X sama dengan 1,5 X ya. X dan X itu dikelompokkan sehingga didapatkan nilai X-nya sama dengan 0,2 meter.
Jadi untuk muatan yang ketiga harus ditempatkan 0,2 meter dari benda yang kedua atau 0,3 meter dari benda yang pertama. Nah, sampai situ paham semua ya. Silahkan kalian hitung lagi di buku catatan kalian masing-masing. Nah, gimana dari pembahasan tadi? Kalian saya harap sudah jelas semuanya ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan berlatih supaya lebih paham materi hukum Coulomb ini. Sampai jumpa.